Di Paris, pasangan suami istri yang bernama Vincent dan Sophie memiliki toko daging. Sayangnya itu bukanlah toko yang sangat sukses. Mereka tidak memiliki banyak pelanggan dan mereka yang datang bosan menunggu karena Vincent memiliki kebiasaan aneh memijat daging. Suatu hari, sekelompok aktivis vegan menyerang toko dengan melemparkan cat, memecahkan barang-barang dan membuat grafiti di dinding. Vincent mengejar mereka dan berhasil menjatuhkannya ke tanah. Tetapi teman-temannya segera kembali untuk mendorong Vincent dan menyelamatkan orang itu. Mereka menendang perut Vincent sebelum melarikan diri. Di kemudian hari, pasangan itu mengunjungi teman mereka, Stephanie dan Mark. Vincent dan Sophie bercerita bahwa bank menolak memberi mereka pinjaman untuk memperbaiki toko, sehingga mereka akan segera bangkrut. Pada awalnya Stephanie menunjukkan simpati, tetapi kemudian dia mulai membual tentang semua uang yang Mark hasilkan di toko dagingnya sendiri. Saat makan malam, Mark juga membual tentang semua uang yang dia hasilkan dan memberi Vincent hadiah. Itu adalah senjata untuk melindungi toko. Vincent tidak memiliki izin dan berpikir dia tidak boleh menerimanya. Tetapi Mark bersikeras dan bahkan menembak mainan di kolam renang sebagai demonstrasi. Dalam perjalanan pulang, Sophie memberitahu Vincent bahwa mereka harus berpisah karena pernikahan mereka menjadi membosankan dan dia menginginkan seorang pria yang membuatnya bergairah. Namun Vincent tidak mendengarkannya karena dia baru saja melihat aktivis mengendarai sepeda di dekatnya. Tiba-tiba Vincent menghentikan mobil dan memutuskan untuk balas dendam. Vincent mengendarai mobilnya mundur dan menabrak aktivis itu dan membunuhnya. Vincent yang ketakutan ingin menelepon polisi dan memberitahu mereka itu kecelakaan, tetapi Sophie bilang dia baru saja minum alkohol dan ada pistol di bagasi, jadi dia akan mendapat hukuman seumur hidup. Mengingat sebuah film dokumenter yang dia lihat tadi malam, dia menyarankan mereka harus meniru pembunuh berantai terkenal yang membedah korban dan memotong-motongnya, kemudian ditaruh di kantong sampah di seluruh kota. Beberapa saat kemudian, Vincent meletakkan mayat itu di meja jagalnya dan mulai memotongnya menggunakan alat kerjanya. Dia memotongnya menjadi potongan-potongan besar yang kemudian dia potong menjadi lebih kecil. Dalam proses itu, sebuah telinga jatuh dan anjing memakannya tanpa ragu-ragu. Anjing itu sangat menyukainya sehingga menggonggong untuk meminta lagi. Vincent melempar telinga yang lain dan melihat anjingnya memakannya. Setelah dia selesai, Vincent pergi ke kamar tidurnya, di mana Sophie sedang menonton film dokumenter kriminal. Lainnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tidur di sana karena mereka sekarang berpisah. Vincent tidak punya pilihan selain tidur di sofa. Keesokan paginya, Vincent kesiangan dan bergegas ke toko dan mengetahui bahwa Sophie telah menjual daging manusia yang dia tinggalkan di pemotong, karena dia pikir itu adalah HAM. Sebelum dia bisa memarahinya, pelanggan datang kembali dan mengatakan itu adalah daging paling menakjubkan yang pernah dia makan dan meminta lebih banyak. Vincent mencoba menawarkan yang lain, tetapi dia hanya menginginkan lebih banyak HAM itu. Oh iya, untuk yang nggak tahu HAM itu apa? HAM adalah daging babi yang diawetkan dan dipotong dari bagian kaki belakang. HAM dapat diolah dengan cara diasinkan, diasapi, atau diawetkan dengan air. Oke, sudah paham ya? Kalau gitu kita lanjut ceritanya. Sophie tidak mengerti masalahnya, jadi Vincent mengklaim dia mengganti supplier dan sekarang Sophie ingin mencoba HAM baru itu. Dia juga berpikir itu benar-benar lezat. Dan Vincent memberitahu para wanita itu bahwa itu adalah daging babi Iran. Kemudian pelanggan membeli semua yang dia inginkan. Dan setelah dia pergi, Sophie meminta penjelasan. Ketika dia mendengar penjelasannya, dia panik. Kemudian dia memberitahu Vincent untuk tidak membuangnya. Sebaliknya dia harus mencobanya juga. Dia menolak untuk melakukannya. Tetapi Sophie terus berbicara mengatakan mereka bisa menjual seluruh tubuh. Untuk menyingkirkan semua bukti pembunuhan, pada saat itu pelanggan lain datang. Dia adalah teman dari wanita sebelumnya yang berbagi HAM dengannya. Dan sekarang dia menginginkannya juga. Rumor tentang daging babi Iran menyebar dan toko langsung dipenuhi dengan orang-orang yang memintanya. Pasangan itu
terus menjual daging manusia, menghasilkan banyak uang untuk pertama kalinya. Ketika petugas datang untuk membeli daging babi Iran, juga pasangan itu menjadi gugup. Tetapi untungnya, dia tidak menyadari bahwa itu adalah daging manusia. Di malam hari, Vincent memakan sisa daging manusia untuk makan malam dan menyukai rasanya. Sophie berpikir mereka harus mulai membunuh orang dan menjual daging mereka, yang menurut Vincent adalah lelucon. Namun Sophie serius dan mengatakan dengan cara ini juga bisa menyelamatkan toko dari kebangkrutan. Keesokan harinya, putri mereka, Chloe, memperkenalkan mereka kepada pacarnya Lucas. Dia vegan, tetapi dia berjanji dia menghormati pemakan daging dan bukan seorang ekstremis seperti mereka yang menghancurkan toko, Vincent dan Sophie pada awalnya. Tidak keberatan, tetapi mereka terkejut mendengar bahwa Chloe telah menjadi vegan juga karena menghormati pacarnya. Lucas tidak akan memakan jamur yang dibuat Vincent karena direndam dalam jus ayam, dan dia juga tidak minum anggur mereka. Dia menjelaskan hanya minum anggur vegan, karena anggur tradisional terbuat dari anggur yang dihancurkan, yang mungkin ada serangga mati di dalamnya. Pasangan itu mengeluarkan keju dan kemudian kue, tetapi dia juga tidak akan menerimanya karena mereka mengandung susu dan telur. Dia bahkan memanggil Sophie sapi tua. Dia mengatakan bagaimana mereka memperlakukan hewan di peternakan. Setelah Chloe dan Lucas meninggalkan toko, Vincent sangat frustrasi sehingga dia setuju untuk membunuh orang. Kemudian, mereka pergi ke restoran vegan dan mulai menganalisis targetnya. Dia menginginkan seseorang dengan banyak daging, dan kemudian Vincent memilih koki itu karena sangat besar. Jadi mereka memilihnya sebagai korban berikutnya. Ketika shift, pria itu berakhir, Vincent mengikutinya ke rumahnya dan menyiapkan pisau. Tetapi, ketika pria itu berteriak, Vincent panik dan melarikan diri. Dia bergabung dengan Sophie di dalam mobil. Vincent mengatakan bahwa pria itu melawan, itulah sebabnya dia harus lari. Namun Sophie mengira dia berbohong dan mengatakan mereka butuh rencana yang lebih baik. Jadi dia berbagi lebih banyak ide yang dia pelajari dari menonton dokumenter kriminal. Keesokan harinya Sophie dan Vincent pergi ke kota lain dan berpura-pura menjadi aktivis vegan. Di depan toko kelontong ketika seorang pria menghina mereka, Sophie berdebat dengannya. Seorang pria vegan mendekati mereka untuk memberi selamat dan mulai mengomel tentang sistem tanpa memberi mereka ruang untuk menjawab. Jadi Sophie harus meneriakinya sesuatu yang tidak pantas untuk menakut-nakutinya. Seorang pria vegan yang lebih ramah berbicara kepada mereka selanjutnya, dan mereka setuju untuk bertemu nanti untuk membahas aktivisme. Beberapa saat kemudian, pria itu muncul dengan dua orang lagi. Vincent dan Sophie tidak akan bisa melawan ketiganya dan bersiap untuk pergi. Tetapi ketiganya mengatakan bahwa mereka berencana untuk menghancurkan pabrik pengolahan daging. Vincent mendapat ide dan setuju untuk bergabung dengan mereka dan mengabaikan ketidaksetujuan Sophie. Selama perjalanan mereka diberi topeng dan salah satu aktivis berpikir Vincent tampak familiar. Pasangan itu mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan mereka adalah penjual toko bunga. Ketika mereka sampai di pabrik daging, Sophie terkejut mengetahui itu adalah bisnis Mark. Jadi dia tetap di luar dengan mengatakan dia akan menjadi lookout. Vincent bergabung dengan ketiganya dan bersenang-senang menghancurkan tempat itu, menyalakan api, dan bahkan mengencingi foto Mark. Sesudahnya Sophie dan Vincent pergi ke restoran di mana Sophie memarahinya karena mengkhianati teman mereka. Namun, Vincent berpikir rantai besar seperti Mark lebih merugikan bisnis kecil. Daripada vegan, dia memesan steak tetapi tidak berminat untuk memakannya. Karena itu bukan seleranya sebagai manusia, Vincent menolak untuk membunuh lagi. Dan Sophie mulai mengejeknya, memanggilnya pengecut, dan mengatakan dia hanya bisa bergantung padanya. Ketika keadaan menjadi memanas, kata-katanya membuatnya sangat marah, sehingga dia mengangkat garpu untuk memukulnya. Tetapi dia menghentikan dirinya sendiri dan mengatakan di sana berakhir sebelum meninggalkan Sophie. Akhirnya mengobrol dengan pelayan, dan mereka terikat karena kecintaan mereka pada film dokumenter kriminal. Pelayan itu menawarkan untuk memberinya tumpangan, dan ketika mereka sampai di rumahnya, pelayan itu memperhatikan toko itu. Pelayan itu merasa ironis bahwa pelayan itu memberi tumpangan kepada seorang tukang daging karena dia seorang vegan. Dia terus menggodanya
dan bahkan menciumnya hanya untuk Sophie yang lapar menggigit lidahnya karena dia berdarah. Sophie mengundangnya masuk sehingga dia bisa membersihkannya, sementara pria itu ada di kamar mandi. Sophie memberitahu Vincent bahwa ini bisa menjadi babi Iran berikutnya dan membuatnya cemburu dengan mengatakan ciuman itu secara rinci. Vincent yang marah mulai mengasah pisaunya dan Sophie senang melihatnya begitu bersemangat. Namun, Vincent berhenti ketika dia ingat bahwa daging terbaik berasal dari sapi. Sophie memutuskan untuk memijat pelayan di sofa agar dia siap. Ketika dia menyuruh Vincent pergi, dia mulai berpikir 2 kali, tetapi Sophie mendorongnya untuk setuju dengan menyebutkan kelangsungan hidup mereka dan mengancam dengan perceraian. Vincent meninggalkan dapur dan melihat pelayan itu telanjang. Dia pikir ini semua adalah permainan nakal yang dilakukan Sophie dan pelayan itu. Hal ini membuat Vincent marah lagi dan dia mulai memukulinya sampai mati. Pada saat itu, Chloe pulang jadi Vincent mencuci wajahnya dengan air fishbowl dan Sophie menyembunyikan pakaian pelayan di belakangnya. Chloe kesal karena dia putus dengan Lucas. Lucas berpikir dia makan daging secara diam-diam. Chloe ingin tinggal bersama orang tuanya malam ini dan mengadakan makan malam yang membuat pasangan itu ketakutan. Mereka menyuruhnya kembali ke Lucas dan memberinya kesempatan kedua karena dia pria yang baik. Setelah Chloe pergi, pasangan itu membersihkan darah di ruang tamu mereka dan mulai mengiris tubuh pelayan itu. Sementara mereka bekerja bersama, pada akhirnya mereka merasakan ikatan cintanya menjadi kuat lagi. Mereka melempar sepeda pelayan ke sungai dan kemudian tidur bersama di sofa. Keesokan paginya, Stephanie dan Mark merasa terkejut karena mereka telah menemukan toko yang sudah hancur. Sophie merasa tidak enak pada awalnya, tetapi dia berubah pikiran ketika Stephanie masih mengejek. Petugas toko Vincent di Tak menjelaskan ini dilakukan oleh aktivis yang sama yang menyerang toko Vincent dan bahkan menunjukkan kepada mereka rekaman. Sementara Stephanie dan Mark menuntut kompensasi dari pemerintah Tak, secara pribadi meminta Sophie dan Vincent lebih banyak daging babi Iran. Sore itu, antrean panjang menunggu di luar toko untuk membeli daging babi Iran dan seluruh tubuhnya terjual hanya dalam beberapa jam. Sophie berjanji mereka akan memiliki lebih banyak besok. Jadi di malam hari mereka menculik koki dari restoran vegan dan membunuhnya di bak mandi. Setelah beberapa keraguan, seiring berlalunya hari, pasangan itu terus membunuh vegan dengan taktik yang berbeda. Vincent berhenti ragu-ragu dan mulai menikmati sensasi perburuan. Setiap hari mereka memiliki lebih banyak klien dan antrean di toko sangat panjang. Pasangan itu semakin dekat saat bekerja bersama dan membunuh orang menjadi rutinitas bagi mereka, sehingga mereka melakukan percakapan konyol saat membunuh. Suatu malam, mereka mengundang seorang pria vegan untuk memukul pabrik daging bersama, sementara pria itu memilih topeng. Vincent menyiapkan pisaunya, tetapi pria itu melihatnya dan menendangnya sebelum melarikan diri. Pasangan itu mulai mengejarnya melalui hutan, tetapi sayangnya mereka kehilangan jejaknya. Sophie berpikir petualangan mereka sudah berakhir, namun Vincent dapat mendengar seseorang bergerak dalam kegelapan. Kemudian, Sophie memanggil pria itu. Telepon dan nada deringnya memberikan lokasinya. Pria itu panik dan mencoba berlari lagi, hanya untuk tersandung dan jatuh ketika pasangan itu memeriksanya. Mereka menyadari dia sudah mati, dan ketakutan itu pasti telah membuatnya terkena serangan jantung keesokan harinya. Sophie dan Vincent berbagi taruhan yang dibuat dari pria serangan jantung dengan Stephanie dan Mark yang mengakui itu bagus, dan kecemburuan mereka membuat mereka lebih diam dari biasanya. Ketika Mark menggigit lagi, dia terkejut menemukan sepotong logam di daging
dan Stephanie mengenalinya sebagai alat pacu jantung. Vincent segera mengambilnya dan memberitahu mereka itu sebenarnya adalah microchip. Petani digunakan untuk melacak ternak. Mereka pertengkaran terjadi, dan ketika teman-teman mereka mulai mengejek toko kecil mereka lagi, Vincent akhirnya cukup berani untuk memanggil mereka dan menghina semua tentang mereka. Mark yang marah melompat ke Vincent, dan mereka mulai berkelahi di tengah taman, mengabaikan istri mereka. Tolong Vincent menjegal Mark ke kolam, dan akhirnya menggigit telinganya, mengunyahnya tanpa berpikir ketika Stephanie memanggilnya Vincent. Meludahkannya seolah-olah itu menjijik, dan berpura-pura dia hanya membuat suatu poin setelah menonton film dokumenter tentang macan tutul. Vincent mulai meniru kamuflase dan teknik berlari mereka untuk memburu korban dengan lebih efisien. Sejak saat itu dia menonton lebih banyak film dokumenter hewan untuk meniru teknik lain, seperti belajar mencekik orang sampai mati, seperti ular. Beberapa malam, memakan manusia daging membuat pasangan itu begitu bersemangat sampai mereka akhirnya menjadi koto. Suatu sore mereka mengadakan piknik barbeque di taman, dan seorang pria mengeluh tentang asap dan bau mayat yang terbakar. Karena ini adalah tempat yoga, favoritnya pasangan itu berpura-pura. Mereka setuju untuk pindah, tetapi akhirnya membunuhnya. Beberapa saat kemudian, pasangan itu menghadiri acara vegan untuk mencari korban baru. Vincent tergoda oleh seorang anak laki-laki yang sangat gemuk dan merasa takut karena dia tidak ingin menyakiti anak-anak. Pada saat itu, mereka bertemu Chloe dan Lucas, jadi mereka harus berpura-pura menjadi vegan dan hanya menjual daging untuk mencari nafkah. Lucas mengomentari semua vegan yang telah menghilang akhir-akhir ini dan mengira serikat petani atau serikat jagal berada di belakangnya. Tiba-tiba, dia menendang pasangan itu keluar dari acara tersebut karena dia memanggil mereka tukang daging yang didengar oleh aktivis yang memukuli toko Mark saat mereka keluar. Sophie memperhatikan seorang wanita kulit hitam dan menunjukkan itu adalah dua rasa yang belum mereka coba. Vincent memutuskan untuk mencabut aturannya untuk tidak membunuh wanita pasangan itu. Mengejarnya malam itu pisau Vincent patah saat mengiris wanita yang dia tuju toko untuk mengambil pisau baru dan menemukan NSA mengetuk. Pintu petugas hanya berpikir itu penasaran melihat lampu toko menyala setelah jam kerja. Jadi Vincent berpura-pura dia bekerja lembur ketika anjing itu muncul di dekatnya dengan tangan di mulutnya. Vincent berteriak untuk menakut-nakuti dan memberi tahu Naemsi dia menderita PTSD sejak tokonya diserang sebelum pergi inap. Menyebutkan vegan yang hilang beberapa saat kemudian, Vincent memberitahu Sophie bahwa dia membuang daging wanita itu karena dia pikir Neak mencurigai sesuatu yang ingin dia hentikan untuk dibunuh. Tetapi Sophie tidak, karena dia ingin mengalahkan rekor pembunuh berantai. Paling terkenal, pertengkaran mereka terputus ketika mereka mendengar bel pintu dan mereka khawatir. Tetapi itu hanya Lucas. Dia datang untuk meminta maaf karena kehilangan kesabaran dan mengakui dia merasa seperti kehilangan Chloe. Sophie ingin dia tinggal dan bersantai yang membuat Vincent menyadari bahwa dia ingin membunuhnya. Dia segera mengusir Lucas, kemudian dia memanggil Sophie dan mengumumkan bahwa daging babi Iran sudah berakhir malam itu. Sophie mencoba menonton dokumenter lain, tetapi dia tidak tahan dan mematikan TV sementara Vincent tidur di sofa dengan anjingnya keesokan harinya. Vincent mencoba menjual daging sapi biasa, tetapi antrean panjang klien pergi ketika mereka mendengar tidak ada lagi daging babi Iran. Sophie memanggilnya pengecut dan Vincent berpikir
dia tidak pantas menerima ini setelah semua yang dia lakukan. Jadi dia pergi. Kemudian sementara Sophie menutup, tokoh aktivis itu muncul dan bertanya tentang toko bunga di malam hari. Vincent pulang ke rumah dan menemukan anjing menggonggong pada mobil aktivis, sementara para aktivis telah mengikat Sophie di dalam lemari es tukang daging dan mengumumkan mereka akan memperlakukannya seperti dia memperlakukan hewan ketika seorang pria akan membunuhnya. Vincent menyerbu masuk dengan anjingnya yang langsung menyerang pria itu, melukai tuannya. Vincent melemparkan pisau ke kepala seorang wanita untuk langsung membunuhnya sebelum melawan pria terakhir, yang dengan mudah mengalahkannya dan menusuknya dengan pisaunya sendiri. Sophie yang marah berhasil melepaskan tali dan mendorong pengait daging untuk membunuh pria itu di revenge. Sementara anjing itu menghabisi aktivis terakhir dengan menggigit selangkangannya. Kemudian Sophie melepaskan pisau dan memastikan Vincent tidak ditikam di tempat vital. Beberapa saat kemudian, sebuah film dokumenter dibuat tentang Sophie dan Vincent, Stephanie, dan Mac diwawancarai sejak itu. Pernyataan mereka yang menyebabkan polisi melakukan penangkapan, mereka terus membuat komentar rasis tentang DAC sambil menjelaskan bahwa mereka bertanya kepada farmers tentang apa yang disebut chip, tetapi tidak ada yang menggunakan teknologi itu jika bukan karena alat pacu jantung. Sophie dan Vincent tidak akan pernah tertangkap. Pasangan itu menerima hukuman seumur hidup. Dan di akhir persidangan, hakim bertanya kepada mereka, apakah mereka menyesal? Satu-satunya, penyesalan Sophie adalah membunuh seorang pria dengan alat pacu jantung. Dan film pun berakhir. Pastikan untuk subscribe channel ini jika kamu suka dengan videonya dan mengaktifkan notifikasi sehingga kamu dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.